Welcome back. We are joined today by Professor Zhang, who uses Selamat datang kembali. Hari ini kita ditemani oleh Profesor Zhang yang menggunakan pola sejarah dan teori permainan untuk memprediksi arah geopolitik. Profesor Zhang terkenal karena banyak hal, di antaranya memprediksi kembalinya Trump dan juga perang melawan Iran, yang sekarang menjadi perang kedua. Terima kasih telah kembali hadir di program ini. Bagaimana Anda memahami perang melawan Iran ini? Maksud saya, berstep toward braming insanay muti, mal di min avlit kepersilen, kegiling. in terms of where the successes or failures are. Right. So first of all, Baik, Trump has failed to jadi Trump gagal menjelaskan tujuan dan strategi untuk perang ini. Awalnya ini berkaitan dengan pengayaan uranium di Iran dan kekhawatiran bahwa Iran akan mengembangkan senjata nuklir. Faktanya, dalam pidato State of the Union-nya, Trump mengatakan bahwa pernah mengizinkan Iran mengembangkan senjata nuklir. Kedua kamar Kongres, Demokrat dan Republik berdiri untuk bersorak dan bertepuk tangan. Itu benar-benar pertama kalinya Kongres menunjukkan kesatuan selama pidato tersebut. Pidatonya sangat politis. Namun masalahnya adalah, Menteri Luar Negeri Oman beberapa jam sebelum Amerika dan Israel menyerang Teheran, mengatakan kepada kami bahwa pihak Iran sudah setuju untuk tidak melakukan pengayaan uranium sama sekali, bahkan untuk tujuan sipil. zero uranium enrichment, even for civilian purposes. So the idea that Trump needs prevent. Jadi gagasan bahwa Trump perlu mencegah senjata nuklir tidak dalih. Mereka mencoba banyak alasan berbeda, dan akhirnya Rubio mengatakan ini. Rubio pada dasarnya berkata, kami harus menyerang karena Israel akan menyerang lebih dulu, dan kemudian Iran akan membalas Israel dan kami. Jadi untuk membela diri, kami harus mendahului Israel dan menyerang lebih dulu. Jadi dia sedang berjuang mencari narasi. Mereka berjuang menjelaskan kepada rakyat Amerika mengapa hal ini terjadi. Mereka juga berjuang menahan dampaknya. Karena setelah Amerika dan Israel menyerang Iran, Iran mulai membombardir pangkalan-pangkalan AS di GCC dan mereka menutup Selat Hormuz. In the GCC, and they close off the Strait of Hormuz. And this is doing tremendous damage to the global economy. Dan hal ini menyebabkan kerusakan besar pada ekonomi global. Harga minyak saat ini mendekati $120 per barrel, mungkin $110, saya tidak begitu yakin. Tetapi itu 2 kali lipat dari minggu lalu. Dan ingat, Selat Hormuz menyalurkan sebagian besar minyak ini ke ekonomi Asia seperti Pakistan, India, Tiongkok, Korea Selatan, dan Jepang. Jepang bergantung pada sekitar 75% pasokan minyaknya dari Selat Hormuz. Jadi dalam sekitar 7 atau 8 bulan, Perdana Menteri Takeuchi telah memberitahu kabinetnya bahwa Jepang akan kehabisan minyak. Dan Jepang adalah kekuatan besar di bidang manufaktur. Jadi perang ini telah menjadi bencana. Bahkan hingga hari ini, Trump masih gagal menjelaskan mengapa Amerika melakukan hal ini, apa tujuannya, dan bagaimana jalan keluarnya. Yang kita lihat hari demi hari adalah eskalasi yang berlangsung cukup cepat. What we're seeing day by day is pretty rapid escalation. In fact, I think the second day or the third day into the Faktanya, saya pikir pada hari kedua atau ketiga perang ini sudah beredar rumor tentang pasukan darat. Kemarin muncul kabar bahwa Divisi Lintas Udara ke-82 dari Angkatan Darat AS telah menerima perintah penugasan, yang berarti ada kemungkinan Amerika akan menjatuhkan pasukan ini ke tengah-tengah Iran. Untuk tujuan apa? Kita tidak tahu. Ada pembicaraan bahwa Amerika akan merebut Pulau Khark yang merupakan depot minyak utama Iran dan menyumbang sekitar 90% ekspor minyaknya. Ada juga pembicaraan tentang Amerika yang mendanai kelompok proksi. Ada pembicaraan tentang penggunaan senjata nuklir taktis. Bahkan ada pembicaraan tentang wajib militer nasional untuk merekrut 500.000 tentara guna melakukan invasi darat ke Iran. Jadi perang ini benar-benar di luar kendali dan sama sekali tidak jelas apa yang ingin dicapai Amerika dengan hal ini. the Americans hope to accomplish with this war. Yeah, the narrative, I think, was Ya, narasinya, menurut saya, direncanakan dengan sangat buruk. Mungkin bahkan lebih buruk daripada perangnya sendiri. Karena dimulai seperti yang kamu katakan dengan senjata nuklir, lalu beralih ke rudal balistik. Kemudian, tampaknya mereka ingin membantu para pengunjuk rasa. Dan kemudian menjadi soal minyak, bahwa minyak itu harus diambil dari tangan orang Iran.
Lalu Trump menyebutkan bahwa Iran mungkin akan menguasai Timur Tengah. Jadi kita harus turun tangan. Middle East, unless, so we had to go in. And as you said, the Israel thing was interesting because Dan, seperti yang kamu katakan, masalah Israel itu menarik. Karena jika argumennya adalah bahwa Israel akan menyerang Iran, maka Iran akan membalas terhadap Israel dan Amerika Serikat. Jadi mereka harus menyerang lebih dulu. Pada dasarnya mereka mengakui bahwa mereka sedang berperang untuk kepentingan Israel, tapi mereka juga tidak bisa mengatakannya secara terbuka. Jadi kemampuan untuk menemukan narasi terasa lemah dibandingkan dengan perang-perang lainnya. Biasanya, perang lain punya satu narasi utama. Semua media mengorganisir diri di sekitarnya, dan semua orang dengan patuh mengulang poin-poin yang sama. Kali ini tidak dilakukan dengan baik. Namun ini adalah perang yang bersifat menguras kekuatan. Dalam arti semua pihak berusaha saling melemahkan. Dan ini bukan hanya soal senjata dan amunisi. Hal ini juga merembet ke energi dan air, atau bahkan ekonomi secara umum. Menurutmu, siapa yang akan kehabisan tenaga lebih dulu? who would exhaust whom first? Right, so I think Iran is trying to fight a war of attrition. Benar. Jadi saya pikir Iran sedang berusaha menjalankan perang yang menguras tenaga dengan menekan ekonomi global dan negara-negara GCC. Karena Iran percaya bahwa negara-negara GCC, terutama Arab Saudi, Qatar, dan UAE, dapat menekan Trump untuk mengakhiri perang ini secepat mungkin. Dengan menutup Selat Hormuz, Iran juga berusaha menekan ekonomi Asia Timur seperti Tiongkok, Jepang, dan Korea Selatan agar mendorong Trump mengakhiri perang secepat mungkin. Normalnie streng zeer streng kotion boarding. Naleris berger poth or startslinked. Unfortunately, the Americans are fighting a war of destruction. So even though they haven't stated the purpose, it is clear from what is Meskipun mereka belum menyatakan tujuannya, jelas dari apa yang terjadi di lapangan, bahwa Amerika dan Israel berniat menghancurkan sepenuhnya kemampuan pemerintah Iran untuk menyediakan layanan dasar bagi rakyatnya. Maksud saya, kemarin mereka menyerang pabrik desalinasi di Iran, jadi mereka menolak pasokan air bersih bagi penduduk sipil. Itu adalah kejahatan perang. Lalu Amerika menyerang fasilitas minyak di Teheran. Ini adalah fasilitas minyak sipil. Gathering development dari mobil mereka. Dan jika ini melihat rekaman dan Tehran, itu seperti kiat. Ada juga nasam, surya riset that moistem. The entire sky is black, and these people have to breathe that air. So they're Dan orang-orang ini harus menghirup udara itu. Jadi mereka akan terkena kanker, mereka akan mengalami cacat lahir. Ini hampir seperti perang kimia. Jadi jika Anda mengadalah perang kelelahan itu tidak masuk akal. Perang kelelahan berarti Anda memberlakukan embargo ekonomi terhadap Iran. Mengapa Anda menargetkan warga sipil? Anda tahu, pada hari-hari pertama perang, sebuah rudal Tomahawk menghantam sebuah sekolah di Iran Selatan dan menewaskan sekitar 170 siswi. Itu adalah sekolah dasar, 170 siswi tewas. Dan perang ini, cara ia dibentuk, cara ia dijalankan, menurut saya menunjukkan bahwa orang Amerika berfokus pertama dan terutama pada penghancuran Iran, bukan pada perubahan rezim. Yeah. Well, I guess that's a good description of that. Ya. Saya rasa itu deskripsi yang bagus. Iran sedang berperang dalam perang kelelahan, jadi waktu tidak berpihak pada mereka, sementara AS berusaha menghancurkan sebuah negara dengan 90 juta penduduk. Jadi ini cukup bermasalah. Namun bagi pihak Iran, tentu saja terbatas apa yang bisa mereka lakukan terhadap Amerika Serikat. Mereka bisa menyerang pangkalan-pangkalan AS, tentu, Tumabrov, an imtuming thing pingran and the lag. Inamait view big and emil the like nasjumanin balians and the rents frosh. Non, spapritmer is staten to Tory Kama. How vulnerable do you see them being here, though? Yeah, so the Gulf states are the Ya, jadi negara-negara Teluk adalah titik paling rentan dari Kekaisaran Amerika, karena Israel memiliki pandangan eskatologis. Sayangnya para fanatik agama telah mengambil alih negara Israel. Jadi mereka sama sekali tidak keberatan mati demi keyakinan mereka. Mereka bisa hidup di tempat perlindungan bawah tanah selama bertahun-tahun. Sekuat itulah iman mereka. Dan Israel dirancang sebagai masyarakat yang sangat tangguh dan sangat kreatif. Jadi Israel akan keluar dari perang ini dalam keadaan utuh dan mungkin bahkan lebih kuat. Namun negara-negara Teluk berbeda. Negara-negara Teluk pada dasarnya adalah fata morgana.
50 tahun yang lalu, wilayah ini hanyalah padang pasir, bukan? Dan selama sebagian besar sejarah manusia, Semenanjung Arab tidak banyak dihuni karena tidak memiliki akses ke air tawar dan tidak memiliki hasil pertanian yang berarti. Jadi wilayah itu tidak bisa menopang populasi besar dan sebagian besar penduduknya adalah pengembara gurun yang terlibat dalam perdagangan. Namun, Pax Americana mengubah semua itu karena membutuhkan minyak untuk membiayai kekaisarannya dan dapat menawarkan perlindungan kepada negara-negara Teluk. Akibatnya, mereka berkembang sangat pesat. Kota-kota yang dulunya hanya memiliki puluhan ribu penduduk, kini memiliki jutaan. Salah satu contoh yang mencolok adalah Dubai. Kamu tahu, jika kamu pergi ke Dubai, di sana hanya ada gedung pencakar langit demi pencakar langit. Ini adalah kota yang sangat gemerlap, berusaha menjadi ibu kota keuangan Timur Tengah. Dan ada ribuan individu yang sangat kaya yang memindahkan tabungan mereka ke Dubai karena mereka percaya tempat itu aman, nyaman, memiliki banyak restoran Michelin yang bagus, banyak hotel bintang 5, dan tanpa pajak. Namun, citra Dubai sebagai pusat keuangan kini hancur akibat perang, dan mereka tidak akan pernah pulih darinya. Faktanya, kita sudah mendengar desas-desus tentang para jutawan yang melarikan diri bersama kekayaan mereka. Sekarang mereka pergi ke Singapura, sekarang mereka menuju Asia Tenggara. Masalah yang lebih besar adalah ini, karena Selat Hormuz ditutup, ekonomi minyak mereka runtuh. Mereka tidak lagi bisa menjual minyaknya, dan mereka telah menutup fasilitas produksinya. Yang tidak disadari banyak orang adalah Selat Hormuz tidak hanya mengirimkan minyak GCC ke Asia, tetapi juga membawa kembali pasokan makanan. Negara-negara GCC mengimpor 80 hingga 90% kebutuhan pangan mereka. Jadi, rumor yang beredar mengatakan bahwa Dubai akan kehabisan makanan dalam waktu 1 minggu. Lalu ada masalah air tawar, di mana kerentanan terbesar sebenarnya terletak pada pabrik desalinasi. Pabrik-pabrik desalinasi di negara-negara GCC menyediakan sekitar 6% dari total kebutuhan air mereka. Jika pabrik-pabrik itu hancur, mereka akan kehabisan air dalam 1 atau 2 minggu, yang berarti kehancuran total bagi GCC. Sekarang, menghancurkan pabrik desalinasi akan menjadi langkah ekstrem bagi Iran, dan saya rasa mereka tidak akan melakukannya dengan entang. Namun, tuader de jalik der absurd stank tadi. Selama ini GCC dikenal sebagai sisip roh fulmen makmur, dan kini Fata Morgana itu, ilusi itu telah hancur, dan sehenur tidak bisa dikembalikan lagi. Tidak, saya sangat setuju. Negara-negara Teluk tidak hanya bergantung pada energi, tetapi juga pada sektor keuangan dan pasar properti yang ditopang oleh para ekspatriat. Namun, yang Anda jelaskan juga adalah bahwa kerajaan-kerajaan kecil ini menjual minyak mereka dalam dolar, dan sebagai imbalannya, AS memberikan perlindungan. Inilah sistem petrodolar yang menggantikan Bretton Woods setelah jendela emas ditutup. Jadi, menurut Anda, efek itu sekurang sebagai ekonomi global. Benar. Jadi, yang ingin dilakukan Iran pada dasarnya adalah mengusir AS dari Timur Tengah karena banyak alasan. Keuntungan utamanya adalah begitu AS pergi, Iran akan dapat mengendalikan Selat Hormuz. Itu berarti mereka akan menguasai akses perdagangan untuk seluruh dunia. Dengan demikian, negara-negara Teluk pada dasarnya akan menjadi negara klien Iran, bukan Amerika. Uang dari minyak itu kemudian bisa digunakan untuk membiayai pembangunan kembali Iran. Jadi itulah tujuan akhir, itu permainan kegering. Masalah dengan dana semlengd. Driesen trade by boer, itu cerita tam married drilling with redoubt have rumani nyinim yunis xlord. Then surrender its power. Right? So the idea that the Americans will just Benar. Jadi gagasan bahwa orang Amerika akan meninggalkan Timur Tengah dengan damai hanyalah angan-angan. Semua orang mengatakan bahwa perang ini hanya akan berujung pada kekalahan Amerika. Jadi sebaiknya Amerika mengakui kekalahannya sekarang, pulang, dan membiarkan Israel serta Iran menyelesaikan masalah mereka sendiri. Timur Tengah bukanlah masalah Amerika.
Namun sekali lagi, masalahnya adalah Amerika kecanduan pada petrodolar. Meninggalkan gamethov telah petrodolar, jika petrodolar hancur, ekonomi Amerika gagal fro. Amerika masih memiliki ekosistem 40 triliun dolar. America has $40 trillion in debt. And this debt is a Ponzi scheme. Dan utang ini adalah skema Ponzi, seperti ekonomi Amerika dipertahankan oleh skema Ponzi. Jadi negara-negara Teluk menjual minyak, mendapatkan petrodolar, lalu mengalirkan kembali uang itu ke ekonomi Amerika, terutama dengan berinvestasi di bidang AI dan pusat data, yang kini menjadi mesin utama pertumbuhan ekonomi AS. Jika negara-negara Teluk berhenti berinvestasi di Amerika, gelembung keuangan AI akan pecah, dan bersamanya, seluruh ekonomi Amerika akan runtuh. Kesasin ran memiliki depresi jauh per pada poin story kabarang. Worth is stating TC was X2 max next ni. That's how dire the situation is for America right now. But the United States, though, they Tapi Amerika Serikat, mereka pasti sudah tahu bahwa ini akan menjadi bencana. Maksud saya, banyak pejabat militer teratas di AS sudah memperingatkan sebelumnya bahwa mereka akan memiliki persenjataan terbatas, kemampuan terbatas untuk bertahan terlalu lama. Yang tentu saja bisa menjelaskan mengapa mereka malah berusaha menghancurkan Iran jika mereka tidak bisa, jika waktu pada dasarnya berpihak pada Iran. Tapi sudah ada simulasi perang di masa lalu yang menunjukkan bahwa mereka tidak akan bisa melakukannya. Maksud saya, entah sudah berapa banyak presiden Amerika yang ingin menyerang Iran, tapi mereka selalu tahu bahwa, ya, itu bukan ide yang bagus. Jadi, bagaimana kamu memahami hal ini? Karena itu, satu hal yang saya pikirkan, ketika mereka sedang mempersiapkan perang ini, mengirim semakin banyak perlengkapan militer ke wilayah tersebut, alasan utama saya berpikir bahwa ini mungkin tidak akan terjadi adalah karena hal itu akan terlalu gila. Kemungkinan keberhasilannya, banyaknya hal yang bisa salah, semuanya menunjukkan bahwa mereka seharusnya tidak mungkin menempuh jalan ini. Jadi mengapa mereka melakukannya? Marinali squawarding brawl that they eat the dalbergam strikat. Kita wewitho. Is it Amerika na imview hal ini? We know. So how do you make sense of this? Right. So again, I Benar. agree with you in that. Jadi sekali lagi, saya setuju denganmu bahwa perang ini tidak masuk akal. Ini tidak rasional. Dan semua orang tahu bahwa Amerika akan kalah dalam perang ini. Masalahnya adalah ketika kekaisaran sedang mengalami kemunduran, beginilah cara mereka bertindak. Catatan sejarah sangat jelas. Ketika kekaisaran merosot, mereka melampiaskan amarahnya kepada dunia. Mereka memulai perang-perang bodoh yang mustahil mereka menangkan. Mereka memperluas diri secara berlebihan, dan kejatuhannya menjadi bencana bagi semua orang. Dan Amerika memang merupakan sebuah kekaisaran yang sedang menurun. Lihat saja hal-hal seperti runtuhnya institusi keluarga, atau runtuhnya nilai mata uang. Penurunan nilai mata uang di Amerika adalah masalah besar. Dolar AS tidak lagi bernilai seperti 10 tahun yang lalu. Polarisasi politik di Amerika, Kongres sama sekali tidak dapat berfungsi dengan baik. Presiden kini memiliki begitu banyak kekuasaan, karena Kongres pada dasarnya memutuskan untuk tidak melakukan apapun demi menghindari tanggung jawab politik. Dan hal itu menghancurkan sistem checks and balances dalam konstitusi AS. Depresi ekonomi di Amerika sangat parah. Anak muda merasa seolah-olah tidak ada harapan sama sekali di dunia ini. Mereka menolak untuk berkeluarga, menolak untuk berinvestasi pada masa depan. Mereka terus berjudi. Amerika benar-benar berada di ujung kejayaannya saat ini. Dan yang mereka lakukan adalah memulai perang untuk mengalihkan perhatian masyarakat untuk membuktikan kepada dunia bahwa mereka masih berkuasa. In order to prove to the world that they still have it, they're still the bully in the playground and they can still beat up. Kau tahu, mereka masih suka menindas di taman bermain. Dan mereka masih bisa mengalahkan anak-anak lain, meskipun mereka sudah tua, lemah, dan agak cacat. Jadi kita sering bicara tentang Iran, tapi lihat dulu apa yang terjadi sebelum Iran, kan? Trump menculik Presiden Venezuela, yang jelas melanggar hukum internasional. Trump mengerahkan angkatan lautnya di Karibia, dan mulai mengebom kapal-kapal pengangkut narkoba, yang juga melanggar hukum internasional. Trump mengancamkan mencaplok Greenland, mengancam akan menyerang Kanada, dan berencana menyerang Meksiko. Sekarang dia sedang bergerak menuju Kuba,
Dan orang-orang bahkan tidak menyadari bahwa semua ini sedang terjadi karena terlalu banyak hal yang berlangsung di dunia. People don't even recognize this is happening because there's so much going on in the world. But Cuba was dependent on Venezuela oil. Namun, Kuba bergantung pada minyak Venezuela. Itulah sumber energinya. Dan sekarang setelah Venezuela jatuh ke tangan Amerika, Amerika memberlakukan embargo terhadap Kuba. Jadi kini masyarakat tidak memiliki akses terhadap listrik, dan bahkan ada orang-orang yang kelaparan di Kuba. Ini adalah tanda kemunduran sebuah imperium. Ia hanya melampiaskan amarahnya kepada dunia. Ia menyerang semua pihak, dan Iran hanyalah wujud terbaru dari kemarahan dan kesombongan ini. Naming stakes are emborth, nembori miracle small snidbird. Mereka psikitan area kinin bahwa destroying kilnword, mhimerdundath. Yang may sadari, unlike Eureka, go to take dry just key that to Iran. The resilience and the resolve of the Iranian people. Nah, tentang kemunduran kekaisaran ini, hal itu mengingatkan saya pada sesuatu yang pernah dikemukakan oleh Emmanuel Todt, seorang cendekiawan Prancis. Ia memprediksi runtuhnya Uni Soviet pada tahun 1970-an dengan melihat berbagai variabel sosial. Namun ia juga memprediksi bahwa Kekaisaran Amerika Serikat sedang menuju nasib serupa sejak awal tahun 2000-an. Ia menggambarkan apa yang disebutnya sebagai mikromilitarisme, penggunaan kekuatan militer yang brutal untuk menunjukkan kekuasaan ketika sebenarnya kekuatan itu sudah menurun. Jadi ini merupakan perkembangan yang menarik. Tapi Anda menyebut bahwa Amerika sedang kalah, seolah itu sudah pasti. Mengapa Anda menilai demikian? Apakah ini terutama karena fokus pada perlengkapan militer yang mereka miliki, atau karena kurangnya tujuan yang jelas? Saya rasa perubahan rezim akan sangat sulit tanpa pasukan darat. Benar. Amerika already memperbaiki kelemahan. Kelemahan itu cuma yang pertama adalah kewajiban politik, dan itu kurang strategi, kurangnya tujuan. Negara ini tapi terponis Amerika untuk melakukan pengorbanan yang diperlukan demi membangun ini. Faktanya, sebaiknya negara Amerika menentangnya. Tepat sebelum dimulai, 70 hingga 80% warga Amerika menyatakan ketidaksetujuan mereka terhadap kemungkinan perang dengan Iran. Biasanya, ketika perang dimulai, rakyat akan bersatu di balik bendera, tetapi tidak dalam kasus ini. Sebagian besar warga Amerika masih menentang perang tersebut. Jadi masalah pertama adalah kurangnya kemauan politik. Namun jika kita melihat pihak Iran, mereka percaya bahwa ini adalah perjuangan hidup dan mati. Jadi mereka telah mengesampingkan perbedaan politik dan berkomitmen untuk memenangkan perang ini. Itulah faktor pertama, kemauan politik. Faktor kedua adalah kapasitas manufaktur. Selama 30 atau 40 tahun terakhir, Amerika telah berubah dari ekonomi berbasis manufaktur menjadi ekonomi berbasis keuangan, mengekspor sebagian besar kapasitas manufakturnya ke Tiongkok. Sekarang, ketika berperang, yang benar-benar penting adalah kemampuan untuk memproduksi amunisi, embrace kavdol, di Dijkstik. Dit is maar resef, leefo iets met manufacturing op berperang de normaal stang. Je hebt kruidijs, het retail breaks de timeline step brain die. Munitions from other parts of the world. They are now transferring. Jadi sekarang mereka memindahkan amunisi dari Korea Selatan ke Timur Tengah, yang merupakan langkah bodoh karena pada dasarnya membuka lebih banyak kerentanan di seluruh dunia. Jadi kapasitas manufaktur adalah faktor yang sangat penting. Di sisi lain, Iran menggunakan drone dan rudal balistik, dan kita tahu bahwa Iran memproduksi sekitar 500 drone per hari. Sejujurnya, mereka bahkan tidak perlu 10 drone untuk mengenai target mereka di Timur Tengah setiap hari agar GCC menyerah, bukan? Jadi kapasitas manufaktur juga merupakan faktor yang sangat penting. Dan faktor ketiga bahwa Amerika terikat oleh banyak pertimbangan politik. Karena mereka tidak memiliki kemauan politik, mereka tidak ingin menanggung terlalu banyak korban. Trump mengatakan bahwa 6 orang Amerika telah tewas dalam perang ini sejauh ini,
tetapi sama sekali tidak mungkin itu benar. Kami mendengar rumor bahwa banyak korban dibawa ke Jerman untuk menutupi fakta bahwa banyak orang Amerika tewas di Timur Tengah. Ini menunjukkan bahwa Amerika sama sekali tidak memiliki keinginan untuk menanggung kerugian. Jika Anda menolak menanggung korban, bagaimana Anda akan berperang, bukan? Di sisi lain, orang Iran sangat eskatologis, sangat religius. Mereka adalah Muslim Syiah dan mereka tidak takut mati. They are very religious. They are Shia Muslim, and they're not afraid to die. In fact, they believe it is the highest honor to martyr yourself. Faktanya, mereka percaya bahwa mengorbankan diri demi kebaikan yang lebih besar adalah kehormatan tertinggi. Contoh yang jelas dari hal ini adalah Ayatollah Khamenei, yang tewas pada hari pertama serangan. Kamu tahu, dia bisa saja pergi ke Moskow, dia bisa saja bersembunyi di bunker, tetapi sebaliknya dia memilih untuk pergi ke kantornya dan melanjutkan hidupnya seperti biasa. Usianya 86 tahun, dan dia tidak ingin mati dalam ketakutan terhadap orang Amerika. Jadi dia memberikan teladan yang kini membangkitkan semangat rakyat Iran. Coba lihat beberapa rekaman di media sosial dari Iran. Orang-orang sangat bersemangat, sangat terpacu, dan mereka akan berjuang dalam perang ini sampai air yang pahit. Ya, saya berada di Teheran tahun lalu, dan saya juga agak... Ya, itu salah satu hal yang benar-benar menonjol. Budaya kemartiran. Cara mereka menempatkan foto-foto para martir di dinding di begitu banyak tempat. Ini adalah variabel penting di luar hal-hal material. Jika Anda ingin menilai bagaimana sebuah negara benar-benar akan berperang. Dan seluruh gagasan tentang, Anda tahu, membunuh Khamenei, lalu semuanya akan berjalan dengan sendirinya. Maksud saya, sekarang Yurinting O King. When Spriver Mamfuintor, Toit Lich that the Mabunk defy in the Estrangu, small its chars. They killed his sister and they killed his son. I mean, the idea, as Trump said, well, we Maksud saya, gagasan yang dikatakan Trump, seperti kita akan memilih orang berikutnya, dan dia harus bisa diterima oleh kita, lebih berpihak pada Amerika, lebih akomodatif, lebih moderat, itu sama sekali tidak masuk akal. Bagaimana mungkin kamu membakar habis negaranya, membantai seluruh keluarganya, lalu berasumsi mereka akan patuh begitu saja? Jika kamu melihat budaya di Iran, budaya kesyahidan, yang memang kuat di kalangan Syiah pada umumnya, ini sejak awal sudah gila. Tapi nabar cipins and faburis with remistescen mereka. And the buid that's quoting emithois and luas. But how do you see though the possibility of this war spreading? Because of course they're attacking US bases, which Karena tentu saja, mereka menyerang pangkalan-pangkalan AS yang seperti yang kamu tahu, mencakup banyak wilayah negara itu. Ada pula proksi AS yang digunakan, seperti Kurdi, yang kemudian bisa memicu perang saudara di negara dengan 90 juta penduduk. Sekarang, maksud saya, media Amerika dan Inggris khususnya, mereka semua bereaksi keras karena Rusia memberikan intelijen kepada Iran untuk mencoba, kamu tahu, membuat Trump menekan Rusia lebih keras di Ukraina. Meskipun ini juga merupakan jalur yang berbahaya. Saya tidak yakin true bantah Tiongkok akan terlibat. Maksud saya, apakah kita menilai hal ini memangkuan menjadi perang regional yang sesungguhnya atau bahkan perang dunia? Bagaimana sentimu? or a world war? How do you see this? Well, first of all, I don't think there's an Baik, pertama-tama, saya tidak berpikir ada jalan keluar untuk perang ini. Saya rasa sangat sulit untuk menurunkan ketegangan. Gagasan bahwa Amerika akan begitu saja menyerahkan petrodolar dan pangkalan militernya, lalu pulang ke rumah itu tidak masuk akal. Bukan begitu cara kekaisaran berperilaku. Selain itu, Israel karena ingin mencapai proyek Israel Raya sangat berkepentingan untuk menciptakan kekacauan regional. Yang menimbulkan spagel of Talsan Imretnya untuk menghancurkan kawasan Turki dan menjadi satu-satunya tersisa. Jadi, Noer Isagadan berlakukan Israel yang menderita pihak ke dalam perang, Turki, Arab Saudi, pada dasarnya seluruh Timur Tengah. Basically the entire Middle East. And so during the first couple of days, there was reports. Selama beberapa hari pertama, muncul laporan bahwa sebuah drone Iran telah menyerang fasilitas minyak Saudi Aramco, sehingga Aramco menghentikan seluruh produksi energinya. Namun laporan selanjutnya mengungkapkan bahwa drone tersebut sebenarnya berasal dari Lebanon, bukan dari timur melainkan dari barat, yang berarti dari Israel. Tucker Carlson, dalam acaranya,
Herawawak dari menaris informasi dari pihak Qatar bahwa mereka telah menangkap 2 agen Mossad yang diduga berusaha menyabotase fasilitas minyak Qatar untuk menciptakan operasi bendera palsu. The Qatar oil facilities in order to create a false flag. So the Israelis are heavily invested. Orang-orang Israel sangat berinvestasi dalam upaya menciptakan sebanyak mungkin konflik antara GCC dan Iran. Dan sekarang ada pembicaraan bahwa Turki mungkin akan ikut terlibat juga. Baru-baru ini terjadi serangan drone yang diduga berasal dari Iran terhadap Azerbaijan. Dan Azerbaijan sangat marah karenanya. Bahkan mempertimbangkan kemungkinan mengirim pasukan darat melawan Iran. Namun kemudian diketahui bahwa hal itu kemungkinan besar adalah operasi bendera palsu oleh Israel. Jadi, Israel sangat berkepentingan untuk memperluas perang ini sejauh mungkin dan menimbulkan sebanyak mungkin kehancuran. Mereka ingin perang ini berlanjut selama mungkin karena mereka memiliki senjata nuklir. Jadi Iran tidak akan menyerang mereka terlalu keras. Iran akan menyerang GCC jauh lebih keras. Dan bagi Israel, mereka hanya perlu bertahan. Ini adalah perang kelelahan. Setelah Arab Saudi hancur, setelah GCC hancur, Israel akan menjadi satu-satunya kekuatan yang tersisa. Itulah niat Israel. Negara-negara lain pada akhirnya juga akan terseret. Satu faktor tak terduga adalah Pakistan. Selama perang 12 hari, Pakistan mendukung Iran. Namun beberapa bulan kemudian, Arab Saudi gezout perturun de semi in persawan as Gubjari strength to extend to the train dating over. Pakistan must come to its aid. And we know that Pakistan has nuclear weapons. Dan kita tahu bahwa Pakistan memiliki senjata nuklir. Jadi sangat mungkin bahwa pada suatu saat Arab Saudi akan bergabung dalam perang ini atas nama Amerika, karena permusuhan antara Arab Saudi dan Iran sudah berlangsung sejak lama. Iran adalah sebuah teokrasi. Arab Saudi adalah sebuah monarki. Mereka saling memandang sebagai sesat, bertentangan dengan ajaran Islam. Iran membenci Arab Saudi karena negara itu adalah tempat berdirinya Mekah dan Madinah, dua saudara paling suci dalam dua Islam. Pada saat Islam, Arab Saudi menempuh tentara perker yang dianggap kafir Iran. Karena Iran sangat berbenturan menggulingkan rezim Saudi. The Saudi regime, and they're going to apply pressure. Dan mereka akan memberikan tekanan untuk memicu pemberontakan di seluruh GCC. Saya percaya bahwa pada suatu saat, pemerintah Saudi akan memutuskan untuk ikut serta dalam perang ini. Dan jika itu terjadi, maka Pakistan juga berkewajiban untuk bergabung. Jika Amerika melancarkan invasi darat, masuk akal untuk menyerang dari beberapa arah. Satu dari Pakistan, satu lagi dari Irak, dan yang terakhir dari Azerbaijan. Melanjutkan, it's in brochure that put to the style of the berlindung through kin, and Gary Berdan kin global. Jadi dalam bangam dark, Iran was seluruh teman-teman patings, outerstet is anything to do ini. Middle East being engulfed in this war at some point. In the long term, eventually. Dalam jangka panjang, ekonomi Asia Tenggara pada akhirnya harus turun tangan. Korea Selatan dan Jepang sangat bergantung pada pasokan minyak dari Selat Hormuz. Faktanya, mereka pada dasarnya akan kelaparan tanpa minyak tersebut. Namun ada faktor tak terduga, Korea Utara. Jika Anda berada di Korea Utara dan menganalisis situasinya, Anda akan menyadari bahwa sekarang kesempatan sempurna untuk mengancam Korea Selatan. Hal memberi kebahagiaan Talma Right test adapter dan Korea slow to item reward breeds access terhadap tujuh kuat berberditi. Umpamanya dawar dan ancaman utara. Oil they need to protect themselves against the North Koreans. So just threaten South Korea and then. Jadi cukup dengan mengancam Korea Selatan dan kemudian Amerika dipaksa untuk mengalihkan perhatian mereka kembali ke Asia Tenggara. Sementara Jepang juga terseret ke dalam konflik. Korea Utara tidak melakukan ini untuk memulai perang yang tidak bisa mereka selesaikan. Mereka melakukannya untuk memeras sebanyak mungkin dari Korea Selatan dan Jepang. Jadi saya juga memperkirakan hal itu akan terjadi. Kawasan belahan barat tidak akan tenang kali ini. Karena sementara semua ini berlangsung, Trump masih bertekad untuk menggulingkan pemerintahan Kuba. Ada kemungkinan bahwa 2 minggu dari sekarang, saat perang ini masih berkecamuk, Trump menyerang Kuba, atau Meksiko, atau Kolombia. Ini benar-benar gila. Tapi inilah sekali lagi, sayangnya,
cara sebuah imperium bertingkah ketika sedang mengalami kemunduran. This is the way an empire behaves as it declines. So, yeah, what you described Jadi ya, is, apa yang kamu gambarkan itu kurang lebih adalah bunuh diri atau setidaknya kematian sebuah kekaisaran. Tapi setelah perang ini berakhir, tentu saja tidak ada jalan untuk kembali ke keadaan semula. Jadi, bagaimana kamu melihat perubahan yang lebih luas di Timur Tengah sebagai sebuah kawasan? to the Middle East as a region. Well, I think the GCC is done for. Ya, I saya don't pikir think GCC Trump sudah will tamat. come back. Saya tidak yakin mereka bisa bangkit kembali dari apa yang sedang terjadi. And after this Dan war setelah is perang ini done, berakhir, I saya rasa think Israel that akan muncul sebagai emerges kekuatan as a dominan di Timur power Tengah. in Mereka akan mencapai proyek the Israel Middle Raya. East, the Greater Israel Iran Project. tidak akan kalah dalam perang ini. And, Mereka akan mempertahankan the kedaulatannya. Iranians will not Tetapi lose banyak this war. infrastruktur The mereka Iranians akan will hancur, be- dan mereka This harus war will membangunnya destroy a kembali. lot of their infrastructure. Untungnya, They'll have to mereka rebuild. akan mampu mengendalikan Fortunately, Selat they'll be able to Hormuz. control the Strait of Hormuz, Sehingga which recall will si have, Eric Halpern dan financing Nimpro this Fourth area Irin to Bali, build dan their itu marang di infrastructure. And I think that Semitu or justru war, dan justru they krai really jauh must lebih kuat come daripada out much sebelumnya. stronger. Mereka akan mengendalikan dalam They pelayaran itu. will, they will control the Strait of Hormuz. They will have a more vibrant, coherent. Mereka akan memiliki identitas nasional yang lebih hidup dan koheren, serta telah meningkatkan sebagian besar kapasitas militer mereka. Jadi mungkin setelah perang ini mereka hancur, tetapi mereka akan membangun kembali dan muncul jauh lebih kuat. Hal ini akan menyebabkan konflik regional jangka panjang antara Iran dan Israel. Dalam eskatologi, Islam, Yahudi, dan Kristen, konflik antara Iran dan Israel ini dipandang sebagai sesuatu yang berlangsung lama, bukan? Inala teks memperang Gog dan Magog, kategori seluruh dusit read in your rate. En highlighted with trace worth of your project Israel race, dan melihat seri tersebut, Pax Judaica. Israel will achieve the Greater Israel Project, and it will create something called Pax Judaica. So imagine that the center of gravity, basically. Jadi bayangkan bahwa pusat gravitasi pada dasarnya berpindah dari Washington DC ke Yerusalem. Mengapa? Karena pada titik sejarah ini, Israel mengendalikan seluruh perdagangan global. Mereka sudah membangun terusan Ben Gurion yang melintasi Gaza dan menggantikan terusan Suez. Israel menjadi pusat teknologi dan keuangan di Timur Tengah karena GCC telah hancur dan sisa uang minyak yang ada diinvestasikan ke Israel. Kamu tahu, Perdana Menteri India Modi menjadi that case to refer to their needs the realm behind him lore. And Pizza Tranks si Fallet being thanki. Alasan Israel untuk bangun Pax Judaica established by Jim Borsnak and Pori de Brown. Need to import millions and millions of cheap laborers, and India is the best. Dan India adalah sumber tenaga kerja murah terbaik bagi Israel. Jadi saya pikir itulah yang mereka rencanakan. Banyak perusahaan teknologi di Amerika Serikat, Google, Nvidia, Oracle, mungkin akan pindah ke Yerusalem dan membantu membangun pusat teknologi dunia, menciptakan negara pengawasan berbasis AI. Selama beberapa dekade terakhir, mereka telah mengembangkan model pengawasan ini di Gaza, dan sekarang mereka akan memperluasnya untuk mencakup seluruh Timur Tengah. Itu saja Hatstein yang terjadi. Dia membendik dunia akan mengalami kuning. Dalam jangka menengah, Israel akan mencapai proyek Israel di menciptakan cukup mengging Israel ke dunia dalam konflik global. Israel will face the world in a global conflict. But to what extent would Israel be in a position to Namun, sejauh mana Israel akan berada dalam posisi untuk memproyeksikan kekuatan semacam ini? Karena setelah perang ini, tampaknya kehadiran AS akan sangat berkurang, setidaknya dalam hal kemampuan untuk memproyeksikan kekuatan di Timur Tengah. Turki juga semakin khawatir terhadap Israel. Memang, Israel memiliki retorika yang sangat keras terhadap Turki, terutama terhadap Erdogan. Dan dengan adanya perang ini, jumlah kehancuran yang akan menimpa Israel, komplikasi ekonomi, masalah demografis, karena banyak pemukim mungkin saja pergi. Maksud saya ini bukan negara besar. Sekarang berapa? 8 juta orang? 7? 8? Bagaimana mereka bisa bertahan di kawasan ini setelah semua hal tersebut mulai terjadi? Selain itu, ketidakstabilan politik juga bisa ditambahkan ke dalam daftar, saya kira. Also political instability one could add to the list, I guess, yeah.
Yeah, so I think let's talk political instability. Ya, Because Israel is in a jadi menurut saya, mari kita bicara tentang ketidakstabilan politik, karena Israel terkenal dengan perpecahan politiknya, bukan? Hampir mustahil membuat orang setuju tentang apapun. Orang Israel berdebat sepanjang waktu. Tapi perang ini akan membawa dampak traumatis bagi masyarakat Israel. Demokrasi akan harus memberi jalan bagi teokrasi. Kaum fanatik religius akan mendapatkan kendali yang lebih besar atas masyarakat Israel. Inadari step persiyat masyarakat Yerbrok kosmoplin demokratiev etertiver. Yerusalem mahang rosiporin terafi futrex ping bre ken puprat istal. Jadi isembor bread. So that's point one. Point two is that people severely underestimate. Poin kedua adalah bahwa orang-orang sangat meremehkan Israel karena negara itu kecil, terletak di gurun, dan memiliki sangat sedikit sumber daya. Namun, kekayaan sejati Israel adalah diaspora Yahudi yang tersebar di seluruh dunia. Mereka sangat berpendidikan, mahir dalam teknologi, dan sangat bersatu. Mereka meyakini proyek Israel Raya. Jadi, sangat mungkin bagi Israel untuk memperoleh pendanaan yang hampir tak terbatas, teknologi paling maju, zelfs de surger slower despratikrismode. Dat is status lamberakig, Israel arkemilis te pesaing sejajal di Timur Tengah, yang berthur Arab Saudi kemungkinan hancur, Turki juga akan berdiri dalam prosesnya. And Turkey will be severely weakened in the process. I'll be honest with you, I have very little. Terus terang saja, saya hampir tidak punya harapan untuk Turki. Negara itu telah sangat menderita di bawah Erdogan. Jika kita melihat kembali bagaimana Erdogan naik ke tampuk kekuasaan dan bagaimana ia mengokohkan pemerintahannya, saya kira itu sekitar upaya kudeta tahun 2012. Bagaimanapun, maksud saya adalah bahwa Turki merupakan masyarakat yang sangat korup dan kaku, pada dasarnya macan kertas. Dan jika Turki ikut serta dalam perang ini, akan terlihat semersop betapa buruk kerjaan. Iran dan Rakyat Amerika, Israel itu first state. Iran mengenadaan kursumentis akuber, defile sedesanid. Will be a competitor in the future, but that is in the future. Yeah. No, I think Ya tidak, saya pikir upaya kudeta pada tahun 2015 membuat hal itu sangat jelas. Ya, itu bukan pertama kalinya. Mereka mengalaminya sesekali. Stabilitasnya mungkin cukup rapuh. Tapi kamu sudah cukup baik membahas Timur Tengah. Bagaimana AS terdampak? Bagaimana hal ini bisa menyebar ke Asia Timur? Israel bisa menjadi teokrasi. Iran menjadi kekuatan regional yang lebih percaya diri. Bagaimana dengan Eropa? Karena orang Amerika membebaskan kami dari pipa Nord Stream dengan meledakkannya. Para pemimpin Eropa baru-baru ini memuji diri mereka sendiri karena telah membebaskan diri dari energi Rusia, gas dan minyak. Dan sekarang, tentu saja, kami juga telah terputus dari pasokan energi dari Timur Tengah. Semua ini terjadi di tengah upaya Amerika Serikat untuk mengalihkan fokusnya dari Eropa. Jadi bagaimana kekacauan di Timur Tengah ini dengan perang di Iran memengaruhi orang Eropa? The Middle East with the war in Iran impact the Europeans? Well, it's, I mean, like the European. Ya, Eropa benar-benar tanpa harapan. Ini adalah situasi yang tanpa harapan. Selama 20 tahun terakhir, Amerika telah menguasai Eropa. Perang-perang di Timur Tengah telah menciptakan jutaan pengungsi yang kemudian pergi ke Eropa. Dan saya tidak tahu apa yang dipikirkan orang Eropa ketika mereka mengizinkan jutaan pengungsi ini masuk ke dalam masyarakat mereka, padahal mereka tidak memiliki kapasitas untuk menampungnya. Benar kan? Jadi Angela Merkel, kanselir Jerman, pernah berkata dengan terkenal, kita bisa melakukannya. Tidak, kalian tidak bisa. Dan waktu telah membuktikan bahwa jutaan pengungsi ini telah memberikan tekanan besar terhadap kohesi sosial dan kapasitas negara untuk memerintah Eropa. Jadi saat ini ada politik yang sangat besar di dalam Eropa. Dan itulah sebabnya Anda melihat munculnya partai-partai sayap kanan di seluruh Eropa. Namun masalah utamanya seperti yang Anda tunjukkan adalah ekonomi. Eropa menderita karena populasi yang menua, sehingga penduduknya sendiri tidak lagi seaktif dulu. Sebelumnya model Jerman sangat baik, yaitu membeli energi murah dari Rusia, membuat mobil Jerman yang sangat bagus, mengalihdayakan tenaga kerja ke Polandia, lalu menjual mobil Jerman yang sangat mahal ke Tiongkok. Tidak ada mesti melalui harga Jerman.
Namituming get your Trump in der Baxesku des hang oxes go patten babikok. Teacher prudap trang these valid if out of woman you had had. Support these stoust out that small, the separate in you to Berwer, the themer moth of that forward. Pivoted to the Middle East, primarily Qatar, and now Qatar has basically shut down all Dan sekarang, Qatar pada dasarnya telah menghentikan seluruh produksi LNG. Jadi Eropa benar-benar kacau dalam prosesnya. Macron telah berbicara tentang mengirim kapal induk ke Timur Tengah. Apa gunanya itu? Maksud saya, mengirim kapal induk agar Iran bisa menenggelamkannya dengan rudal balistik? Apa gunanya? Dan tetap saja, orang-orang Eropa berbicara tentang wajib militer bagi para pemuda untuk mati di parit-parit Ukraina pada tahun 2029. Elit Eropa menutup mata terhadap kenyataan. Mereka sama sekali tahu apa yang sedang terjadi. Mereka sama sekali punya solusi untuk berbagai krisis yang mereka hadapi. Dan Eropa adalah kekacauan besar. Saya benci, tapi ini benar-benar kekacauan besar. Well, it's hard to disagree. Ya, sulit untuk tidak setuju dengan penilaian itu, tetapi keadaan memang semakin memburuk. Menurut saya, alasan Eropa beralih dari optimisme yang begitu besar menjadi sekarang seolah-olah runtuh. Ya, bisa dibilang karena kesombongan dan sebagainya, yang memang benar adalah karena tatanan pasca Perang Dingin. Tatanan itu menjadi ideal bagi orang Eropa. Maksudnya, Amerika Serikat menyatakan adanya momen unipolar. Peran Eropa dalam dunia ini adalah, ya, mari kita wujudkan hegemoni kolektif dari dunia barat politik yang berdiri di atas dua kaki, AS dan Uni Eropa. Dengan harapan Eropa akan menjadi mitra setara bagi Amerika Serikat. Dan bukan hanya dunia barat politik yang akan mendominasi dunia, tetapi juga menjadi kekuatan untuk kebaikan. Karena selain mencegah persaingan antar kekuatan besar, Domithaning demestre brai drainu, theory dambroth with melthidithis, inatis green brai democratis and tilitsilak manusin. Liberal democratic values, humanitarian ideals. So again, it's Jadi sekali lagi, ini hampir seperti misi peradaban. Dominasi dan ketimpangan kedaulatan dipandang sebagai kekuatan untuk kebaikan di dunia. Dunia akan berterima kasih kepada kita karena mendominasi. Inilah gagasan tentang hegemon yang baik hati. Sangat menarik bagi seorang politisi untuk berkata, kita mendominasi dan dunia akan mencintai kita karenanya. Sekarang ketika hal ini mulai runtuh, ini agak seperti Fata Morgana, seperti yang diandalkan oleh negara-negara Teluk. Tidak ada kejelasan tentang apa yang harus dilakukan. Dan tidak ada imajinasi politik, karena selama 80 tahun mereka menyerahkan seluruh pemikiran strategis kepada AS. Sekarang AS pada dasarnya mulai menghunus pisaunya. Bagi orang Eropa, mereka telah melakukan hal ini, seperti yang Anda katakan, selama 20 tahun terakhir. Tetapi mereka melakukannya dengan cara yang lebih tersembunyi. Sekarang mereka cukup terbuka tentang rasa jijik mereka terhadap Eropa. Jadi tidak, saya pikir Eropa sudah selesai. Tapi apa artinya ini bagi tatanan dunia yang lebih luas? Karena gagasan tentang sistem internasional yang berpusat pada dominasi global AS, yang dilegitimasi oleh nilai-nilai demokrasi liberal, tatanan dunia pasca Perang Dingin dengan hegemoni liberal, sudah hilang. AS tidak lagi dominan. Dan nilai-nilai demokrasi liberal, ya, tidak ada yang benar-benar percaya bahwa itulah yang diperjuangkan kekuatan Barat. Bahwa itu adalah tujuan nyata mereka dalam kebijakan luar negeri. Itu hanyalah selubung tipis yang kini telah disingkirkan. Jadi, seperti apa tatanan dunia baru itu, menurut pandangan Anda? Apa yang akan mengikutinya? Benar. Jadi akan ada 3 tren besar yang muncul dari hal ini, oke? Tren besar pertama adalah deindustrialisasi, karena kamu tidak lagi memiliki akses ke energi murah. Kamu perlu membuat ekonomimu jauh lebih seimbang. Sebelumnya, kita melihat pertumbuhan pusat-pusat perkotaan yang bergerak di ekonomi berbasis pengetahuan, dalam bidang AI, kendaraan listrik, panel surya. Tetapi semua itu membutuhkan akses ke energi murah yang selama ini disediakan oleh Timur Tengah. Sekarang, Kantumi things strotin hancur atau terjeruin oleh membrang selama 10 atau 20 tahun ke depan, kamu harus melakukan deindustrialisasi. Ya taos berfokus priu. Uteres tren Brahma, deindustrialisasi. Okay, so that's the first trend, deindustrialization.
second major trend is mercantilism. Okay? Tren besar kedua adalah merkantilisme. The global order Maksud saya, tatanan global sudah mati. Jadi yang perlu Anda lakukan adalah berfokus pada perdagangan lokal atau membangun jaringan pasokan sendiri, lingkaran pengaruh Anda sendiri. Dan tren besar ketiga yang paling mengkhawatirkan adalah remilitarisasi. Karena Pax Americana sudah berakhir dan Pax Judaica tidak tertarik melindungi Anda dari para penindas besar. Jadi, Anda harus segera mempersenjatai diri kembali dan membela diri. Man for mangsordis tergal. Seber de estid, negara berteri di vertet peribatan ninyu, kabinus der stroleriad, di sopong. World order, because it has no choice in the matter, is Japan. I think that they brought in Prime Minister Takeuchi because she appealed. Saya pikir mereka mengangkat Perdana Menteri Takeuchi karena dia menarik bagi kaum muda dan dia memiliki karisma Wordsworth untuk melakukan pengorbanan yang diperlukan demi deindustrialisasi, remilitarisasi, dan menciptakan sistem ekonomi yang mandiri. Saya rasa Jepang akan menderita realita oleh Ethiopia akan beri memeris di garis depan perubahan. Negara-negara yang menolak melakukan tiga perubahan penting ini akan menjadi yang paling mungkin menderita. Dan sejujurnya, saya hampir tidak punya harapan untuk negara saya sendiri, yaitu Tiongkok. Saya pikir karena perubahan-perubahan ini, Jepang akan mulai muncul sebagai hegemon lokal, sementara Tiongkok tetap terjebak dalam tatanan global lama. Namun dalam jangka pendek, ini berarti Amerika Serikat dan Tiongkok akan mengalami rekonsiliasi. Jadi, meskipun perang ini sudah dimulai, Trump tetap akan mengunjungi Beijing pada 31 Maret di akhir bulan ini untuk kunjungan kenegaraan selama 3 hari. Saya pikir orang-orang akan terkejut melihat betapa ramah dan produktifnya pertemuan ini nanti. Faktanya ini ada 3 pertemuan Jawa puncak besar yang dijadwalkan antara Tiongkok dan Amerika Serikat. Saya rasa kedua negara sedang berupaya menuju rekonsiliasi untuk memperbaiki tatanan global. Tetapi tidak ada yang bisa menyelamatkannya. Tatanan itu sedang sekarat. Jadi, jika Anda menerima kenyataan ini dan berkomitmen untuk merombak masyarakat melalui deindustrialisasi, remilitarisasi, dan menuju ekonomi yang mandiri, maka akan lebih siap menghadapi badai yang akan datang. Kau bilang bahwa Tiongkok terjebak dalam tatanan dunia lama, dan memang bisa dimengerti alasannya. Dengan 40 tahun kemakmuran dan pertumbuhan yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah manusia, wajar saja jika mereka ingin mempertahankan dunia ini dengan segala cara, meskipun sebenarnya dunia itu sudah berlalu. Namun, hal itu tidak terlalu berbeda dengan orang Eropa, karena pada tahun 1990-an, kau tahu, itu adalah masa kelahiran kembali Eropa. Mereka bersama dengan AS menganggapnya sebagai pusat du. Aku ingat pernah menulis buku itu baru mengapa abad ke-21 milik Eropa. Aku merasa itu banyak. Tapi bagaimanapun juga, tampaknya ada alasan untuk optimisme. Itulah sebabnya mereka juga berpegang pada tatanan dunia yang sedang sekarat, yang membuat mereka tidak mampu menyesuaikan diri dengan yang baru. Namun, salah satu tempat yang menghadapi banyak tekanan untuk menyesuaikan diri dengan tatanan baru adalah Rusia. Kamu tahu, juru bicara Peskov baru-baru ini mengatakan bahwa kita telah kehilangan apa yang dulu kita sebut hukum internasional. Jadi sistem itu pada dasarnya sedang sekarat, kalau belum mati. Dan menurutku, yang benar-benar mengguncang mereka adalah serangan pemenggalan terhadap Iran. Karena itu adalah tindakan putus asa dari sebuah kekaisaran yang sekarat. Dan mengapa mereka tidak melakukan hal yang sama terhadap Rusia? Memang, mereka telah menyerang kemampuan penangkal nuklir mereka secara sangat terbuka, menurut saya. Saya pikir kemungkinan besar mereka mencoba membunuh Putin di Valdai dengan serangan itu. Setidaknya itu salah satu teorinya. Dan lagi, mengapa mereka tidak melakukan serangan pemenggalan terhadap Rusia? Itulah yang banyak orang pikirkan. Lihat saja apa yang mereka lakukan terhadap Iran. Tidak ada aturan lagi sekarang. Jadi, mengapa Rusia justru berperang dengan lambat melalui perang kelelahan ini? Dan mereka melakukannya dengan mengorbankan kemampuan penangkal mereka. Mereka membiarkan Amerika dan Eropa secara terbuka meluncurkan rudal jauh ke dalam wilayah Rusia.
Seorang kanselir Jerman bahkan bisa duduk di atas panggung dan berkata, "Oh ya, kami telah menimbulkan banyak korban di pihak Rusia." Maksud saya, sekarang ada begitu banyak tekanan terhadap Kremlin untuk menghentikan ini, apapun yang telah mereka lakukan selama 4 tahun terakhir. Dan mengapa tidak meniru orang Iran? Saatnya membuat Eropa merasakan penderitaan. Karena selama 4 tahun terakhir, orang Eropa berkata, mengapa perang harus terbatas di Ukraina? Mengapa tidak juga meluas ke Rusia? Nah, mengapa orang Rusia tidak membawanya ke Eropa? Inilah arah yang saya lihat. Dan itu menakutkan. Muhim is that step untuk report is kissed up before you. Saya ingin tadi, bagaimana pandangan Haupthalf New? I forward this earth, I own it, in Tyvel stink with roops. Because, they're also one of the great powers. Right. So look. Benar. Jadi begini, saya pribadi berpikir bahwa dari semua pemimpin dunia, Vladimir Putin adalah satu-satunya yang memiliki strategi besar. Dia adalah pemimpin yang sangat cakap, dan dia melihat gambaran besarnya. Dia bermain catur, dan yang dia tunggu adalah invasi darat Amerika Serikat ke Iran. Itulah yang dia tunggu. Karena begitu Amerika Serikat mengirim pasukan darat, maka Amerika Serikat benar-benar terlibat sepenuhnya. Negara itu tidak bisa melepaskan diri dari situasi tersebut. Kapanpun, Amerika Serikat bisa menghentikan kampanye udara ini dan berkata, tahukah kalian, kami sudah membunuh Ayatollah, kami sudah menghancurkan ancaman nuklir Iran, jadi kami akan pulang, teman-teman. Selamat tinggal, oke? Tapi begitu Amerika Serikat mengirim pasukan darat, maka negara itu akan terjebak dalam rawa politik Iran selama 5 hingga 10 tahun. Dan tidak ada jalan untuk menghindarinya. Ini akan seperti Vietnam yang lain. Hal ini memberi Putin dan Rusia kesempatan sempurna untuk bergerak menuju Odessa, yang merupakan tujuan sebenarnya dan utama dari perang di Ukraina ini. Karena begitu mereka menguasai Odessa, mereka pada dasarnya telah mencapai semua tujuan militer utama mereka. Jadi yang akan terjadi adalah orang-orang Eropa tidak akan punya pilihan selain mempertahankan Odessa sampai orang Eropa terakhir. Dan disitulah konflik besar berikutnya akan menjadi pengepungan Odessa. Jika pengepungan Odessa benar-benar terjadi, orang-orang Eropa akan kelelahan mempertahankan diri dari serangan Rusia. Rusia telah menyempurnakan peperangan menggunakan drone dan artileri di parit-parit Ukraina. Dan itu adalah kombinasi yang sempurna jika kamu berencana mengepung Odessa. Orang-orang Eropa mungkin masih segar, tetapi mereka tidak berpengalaman. Jadi mereka akan membuat banyak kesalahan dan menderita banyak korban. Pada akhirnya, perang itu akan menjadi sangat tidak populer di Eropa, sehingga rakyat akan memberontak melawan pemerintah mereka. Ingat, ini adalah masa perang nuklir, jadi kamu tidak bisa benar-benar menghancurkan militer satu sama lain. Yang bisa kamu lakukan adalah memberikan begitu banyak tekanan dan penderitaan pada sistem politik, sehingga warga akhirnya memberontak, menggulingkannya, dan memberlakukan sistem baru yang jauh lebih bersahabat terhadap Rusia. Itulah menurutku rencana besar Putin, dan itu akan berhasil. Alrasi arang tionggo yang mengatakan, tiada meup semaswi menarik. Jadi, terima kasih banyak. Thank you very much. Huh? Witet siara. Well, thank you for taking the time and Baik, terima kasih sudah meluangkan waktu. Seperti yang Anda katakan di awal, perang melawan Iran ini sulit dipercaya mereka benar-benar melakukannya, mengingat semua risikonya. Tapi saya selalu menekankan bahwa bencana terbesar adalah ilusi pengendalian eskalasi. Anggapan bahwa mereka bisa mengatur semua variabel, memutuskan bagaimana perang ini berakhir, siapa yang boleh terlibat, bagaimana mereka berkontribusi. Maksud saya, ini sama saja apa yang terjadi dengan Rusia di Ukraina. Anggapan tentang pengendalian eskalasi, itulah yang pada akhirnya akan menghancurkan kita. Baik, begini. 2 tahun lalu saya sudah memprediksi bahwa Amerika Serikat akan menginvasi Iran. Selama 2 tahun saya terus mengatakan bahwa hal itu akan terjadi. Tapi ketika benar-benar terjadi, saya terkejut dan bingung. Saya tidak bisa tidur. Saya terus berpikir, kenapa mereka melakukan ini?
Jadi ya, saya mengerti apa yang kamu rasakan. I sympathize with what you're feeling.